Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan Sahabat terkasih, akhir-akhir ini kita mungkin sering menemukan berita terkait dengan pembulian. Dan ini tidak mencerminkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengannya. Dosa merebut diri kita, sehingga kita berbuat demikian dan kehilangan identitas tersebut. Padahal sebagai manusia, kita harus mengasihi Allah dan juga sesama. Jadi, apakah kita mau menjadi manusia yang menerima kasih Allah? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi dalam video pembuka sudah diingatkan ya, bagaimana pentingnya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Jadi kita hidup di dalam kasih ya. Sahabat yang baik, tema kita saat ini adalah identitas kita adalah manusia kasih. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini membuat hati kita dan pikiran kita terbuka dan menyadari akan identitas kita yang sesungguhnya ya. Kita berdoa Bapa, ya bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa identitas kami adalah manusia kasih. Biarlah hari ini setiap firman yang kami terima dan kami dengar ini merubah kehidupan kami untuk kami menyadari bahwa betapa panjang dan lebar kasih-Mu kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 8a. Demikian firman Tuhan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Wow, puji Tuhan puji ya. Tuhan Luar ya. biasa ya. Ya. Kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati dan yang lainnya, puji Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan nih bahwa identitas kita adalah manusia kasih. Amin ya. Karena Allah adalah kasih dan kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Maka setiap kita manusia yang diciptakan oleh Allah ini adalah makhluk kasih. Sehingga semua sistem tubuh kita, otak kita, bahkan emosi kita didesain hanya untuk menerima kasih itu. Ya. Amin. Ya semuanya didesainnya untuk menerima kasih ya. Ya. Oleh karena itu ketika kita memperlakukan diri kita dan kita juga sering menerima perlakuan terhadap diri kita tanpa kasih, yaitu disakiti,
dikecewakan, diperlakukan kasar, dilecehkan, tidak dihargai, tidak dikasihi dan menerima segala sesuatu yang negatif, maka kita akan kehilangan identitas kita sebagai manusia kasih. Iya, apalagi sekarang kan banyak orang yang ngebully ya, memperlakukan orang seenaknya saja, itu tidak benar seperti itu ya. Nah, ketika kita tidak mengerti dan tidak menyadari dan tidak hidup sesuai dengan identitas kita sebagai manusia kasih yang sudah dikasihi dan yang sangat dikasihi oleh Allah kita yang adalah kasih ini, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki karakter yang negatif, yang tidak baik, yang tidak ada integritas, tidak dewasa, tidak bijaksana, tidak mulia, dan seringkali berlaku kasar seperti itu ya. Iya, amin ya. Itu seringkali terjadi karena kita tidak dikasihi. Iya. Nah, oleh karena itu Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus kita dan untuk menunjukkan gairah kasih-Nya kepada kita. Amin. Supaya kita yang percaya kepada Yesus dibebaskan dari dosa, dipulihkan dan dipenuhi dengan kasih-Nya. Sehingga identitas, status dan posisi kita dikembalikan menjadi sesuai dengan rencana Allah sejak awal. Bahwa kita ini adalah manusia kasih. Amin. Yuk kita katakan kita adalah manusia kasih ya. Sebab dosa membuat manusia terpisah dengan Allah yang adalah kasih itu. Yang Allah juga adalah sumber dari kasih itu. Tetapi penebusan Yesus telah mendamaikan dan menyatukan kita kembali dengan Allah yang adalah kasih dan sumber kasih itu. Sehingga di dalam Kristus kita bisa menjadi manusia kasih dan kita bisa hidup di dalam kasih. Amin. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, mari kita deklarasikan kebenaran ini sebagai pengakuan kita akan identitas dan keberadaan kita yang sesungguhnya. Bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru dan identitas kita adalah kasih. Amin. Sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a ini. Amin. Jadi identitas saya adalah kasih. Saya adalah orang yang sabar, saya murah hati, saya tidak cemburu, saya tidak memegahkan diri, saya tidak sombong, saya tidak melakukan yang tidak sopan, saya tidak mencari keuntungan diri sendiri, saya tidak pemarah, dan saya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wah, puji Tuhan. Identitas saya adalah kasih. Saya adalah orang yang tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi saya bersukacita karena kebenaran. Saya menutupi segala sesuatu, saya percaya segala sesuatu, saya mengharapkan segala sesuatu, saya sabar menanggung segala sesuatu, dan saya tidak pernah gagal. Amin. Nah, ini ada satu ayat yang menguatkan kita, ada 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Puji Tuhan ya, Allah lebih dulu mengasihi kita. Luar biasa ya. Kita menjadi manusia kasih yang bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Iya. Ya. Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Melalui penebusan Yesus yang mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sehingga ketika kita percaya, mengerti dan menyadari akan kasih Allah yang sempurna kepada kita. Maka kita dilepaskan dari ketakutan dan kita tidak hidup dalam ketakutan. Amin. Kasih yang melepaskan kita dari ketakutan. Amin. Amin. Dan melalui dengan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa sejak awal penciptaan identitas kita adalah manusia kasih yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Dosa membuat kita kehilangan identitas kita sebagai manusia kasih. Tetapi Yesus telah mengembalikan identitas kita sebagai manusia kasih. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita membaca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Puji Tuhan, inilah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Dan inilah yang menjadi dasar kebenaran kita untuk kita dapat memahami mengapa identitas kita adalah manusia kasih yang diciptakan sejak semula serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Yaitu supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kemudian supaya kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi orang yang bahagia dan yang sukses adalah orang yang menghidupi tujuan hidupnya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, apabila kita tidak menyadari dan kita tidak mengerti bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah manusia kasih yang sudah dikasihi oleh Allah, maka kita menjadi orang yang tidak bahagia dan tidak dapat mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Sebab kita tidak menggenapi tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema identitas kita adalah manusia kasih. Nah, ini ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Noah Yudhistira. Ya. Malam juga Noah. Malam juga Ya. Noah. Kita berharap Noah menyaksikan ya saat ini ya. Ini ada isi DM-nya ya. Saya mau curhat. Beberapa kali saya selalu dibully oleh beberapa teman saya karena kesulitan saya dalam berbicara. Saya sudah mengalami ini dari sejak saya lahir. Beragam cara sudah saya coba termasuk terapi. Hasilnya belum begitu terlihat jelas saat ini. Ini yang membuat saya nggak pede ketika harus bicara di depan orang banyak. Ditambah lagi teman-teman saya memanggil saya gagap karena kesulitan saya ini. Jujur saya sedih karena saya punya kekurangan ini. Saya berdoa setiap hari agar Tuhan tetap menguatkan hati saya, tapi saya juga capek dibully sama teman-teman saya. Mereka emang gak mengalami apa yang saya alami sekarang. Saya yakin mereka juga gak mengerti kesulitan saya. Apakah Tuhan sejahat itu sampai memberikan cobaan saya seperti ini? Tolong bantu saya Pak dan Bu. Ya. Wow Noah ya. Saya mengerti Noah ya. Iya, dan terima kasih ya Noah bisa terbuka Kasihan di sini. sampai dibully begitu ya. Kami sangat mengerti bagaimana Noah ini jadi nggak pede gitu karena gagap, karena sering dibully. Tetapi hari ini sesuai dengan tema kita saat ini, bahwa identitas kita adalah manusia kasih. Amin. Jadi penting sekali Noah itu percaya bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan itu baik. Dan Tuhan tidak mempunyai rencana yang buruk untuk hidup Noah ya. Jadi jangan percaya dengan kebohongan iblis. Betul, Percayalah bahwa Yesus mengasihimu. Dan sanggup menjadikan segala-galanya baik. Yang buruk menjadi baik. Dan Noah disembuhkan dari gagapnya itu. Amin. Ya. Kita percaya gitu. Dan
Meskipun saat ini gagap, Ya. percayalah bahwa apapun kekurangan kita, Ya. Allah mengasihi kita. Iya, Gitu iya, ya. benar. Ada firman-Nya di dalam Markus 7 ayat 37 Iya. yang begitu luar biasa bahwa Iya. Yesus itu sangat-sangat ingin menjadikan segala yang buruk menjadi baik. Ya. Amin ya. Dikatakan firman-Nya demikian. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Wow, Noah, hari ini katakan kepada dirimu, Ya. aku mau bersyukur karena Yesus menjadikan segala-galanya baik. Ya. Mungkin saat ini aku masih gagap, Ya. tetapi aku mau terus percaya bahwa Tuhan mengasihi aku dan Tuhan menjadikan apapun yang buruk di dalam hidupku, Tuhan pasti jadikan menjadi baik. Dan Noah, apapun yang dilakukan oleh teman-teman dibully atau apa, jangan hiraukan ke situ. Tetapi fokus sama Tuhan, sama Tuhan yang mengasihi engkau. Dan minta sama Tuhan supaya Noah juga bisa mengampuni dan mengasihi teman-teman. Dan hidupmu pasti akan bahagia. Amin ya. Karena Noah tidak fokus kepada kekuranganmu dan percaya bahwa Tuhan mengubahkan yang buruk menjadi baik ya. Bahkan hari ini juga Tuhan bisa menyembuhkan Noah ya. Amin. Dan juga mungkin sahabat yang baik yang lain yang mungkin memiliki banyak ada kekurangan ada dalam dirinya, keterbatasan atau apapun. Percayalah bahwa kita adalah manusia kasih dan Allah mengasihi kita. Dan Tuhan mau menjadikan hidup kita yang buruk menjadi baik. Amin. Kita mau berdoa ya. Kita doa sama-sama ya. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk Noah, anakmu yang kau kasihi. Yang saat ini sudah menceritakan seluruh apa yang ada di dalam hatinya. Juga para sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal-hal keterbatasan. Tapi kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengatakan bahwa Yesus menjadikan segala-galanya yang baik, yang buruk dijadikannya baik. Dan kami percaya akan kebenaran firman-Mu, kami adalah manusia kasih yang dikasih oleh Engkau. Dan kami manusia kasih yang juga mengasihi sesama kami. Oleh sebab itu hari ini, apa yang Kau katakan dalam firman-Mu kami aminkan itu terjadi dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan Noah dan para sahabat yang baik yang lainnya, yang memiliki hal-hal keterbatasan ataupun yang kami anggap buruk dalam hidup kami. Tetapi berdasarkan kebenaran firman-Mu, Engkau menjadikan segala yang buruk menjadi baik. Engkau juga yang mau melawat setiap kami, memberikan kepada kami satu kesadaran bahwa kami adalah manusia kasih yang sangat dikasih oleh Allah dan kami juga dapat mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau katakan dalam kebenaran firman-Mu ini dan semua terjadi dalam hidup kami, dalam hidup Noah, dalam hidup para sahabat yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi,
silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya pada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengetahui identitas kita adalah manusia kasih. Ya. Yang pertama, kita harus percaya dan mengerti bahwa sejak awal penciptaan, identitas kita adalah manusia kasih yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Yang kedua, dosa telah membuat kita kehilangan identitas kita sebagai manusia kasih ini. Tapi Yesus telah mengembalikan identitas kita sebagai manusia kasih yang dapat mengasihi Allah dan sesama. Ketiga, kita menjadi manusia kasih yang dapat mengasihi Allah dan sesama. Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita dapat mengasihi karena kita sudah menerima dan dipenuhi dengan kasih Allah. Sahabat yang baik, apakah engkau merasa seperti tidak dikasihi oleh Tuhan? Atau mungkin juga oleh orang-orang yang ada di sekitarmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mengapa engkau menjadi pribadi yang mudah marah, kecewa, sedih dan tidak dapat menguasai emosimu? Karena engkau tidak menyadari bahwa engkau berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk mengalirkan dan memenuhimu dengan kasih-Nya supaya engkau dipulihkan. Mari kita datang kepadanya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Benar Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami percaya bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi ciptaan yang baru dan identitas kami adalah manusia kasih. Kami percaya bahwa kami adalah pribadi yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kami percaya bahwa kami adalah pribadi yang tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu. Kami percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak pernah gagal. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih